بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Min kitab Ihya Ulumuddin al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, nafa'anallahu bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Ila an qala, walakin akan tetapi, aina man yanfusu ruhul kudus, kemana orang yang meniupkan ruhul kudus, fi ru'ihi, di dalam hatinya. Fayaqulu lahu, kemudian dia mengatakan kepadanya, maqala li sayyidin nabiyyin, apa yang dikatakan kepada pemimpin para nabi sallallahu alaihi wasallam, ahbib man ahbabta, cintailah orang yang kau cintai, fa innaka mufariquh, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa ish ma syi'ta, dan hiduplah semaumu, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau akan menjadi mayit. Wa amal ma syi'ta, dan berbuatlah semaumu, fa innaka majziyun bih, karena sesungguhnya engkau akan dibalas dengannya. Fala jarama, maka pasti, lamma kana dzalika, tatkala hal itu, maksyufan lahu, terbuka kepadanya, bi'ainil yakini, dengan mata yakin, kana fid dunya, maka dia di dalam dunia, ka'abiri sabilin, seperti mana musafir, lam yada' labnatan ala labinatin, dia tidak akan meletakkan satu bata di atas satu bata, wala qasabatan ala qasabatin, dan juga satu kayu di atas satu kayu, walam yukhallif dinaran, dan dia tidak akan meninggalkan satu dinar, wala dirhaman, dan juga dirham, walam yattakhidh, dan dia tidak akan mengambil habiban, kekasih, wala khalila, dan juga kekasih. Tidak mengambil maksudnya tidak akan memiliki, maksudnya tidak akan menjadikan seseorang sebagai kasihnya. La ilaha illallah, kata, walakin aina man yanfudhu ruhul qudus fi raw'ih, faqul lahu ma qala sayyidun nabiyyin, apa katanya Ruhul Qudus kepada Rasul SAW, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, cintai orang yang ente mau, silakan cintai siapa aja, tapi ketahuilah bahwa engkau akan berpisah dengannya. Ya, jadi enggak usah terlalu berlebihan. Enggak usah terlalu berlebihan. Yang buat cintamu berlebihan hanya untuk Allah aja. Ya, Allahur Rasul, cukup, itu berlebihan. Kalau yang lain biasa, sukai, cintai, tapi tidak boleh berlebihan. Fa innaka mufariqu wa ish masyid, hidup ente seenaknya ente mau. Fa innaka mayyit, pasti mati. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, dan beramallah apa saja yang engkau mau, sesungguhnya engkau akan diberi ganjaran sesuai amalanmu. Dan hal itu pasti, kata Imam Ghazali, terbuka bagi Nabi SAW itu kashf ain, benar-benar nyata di depannya Rasulullah SAW. La ilaha illallah, kana fid dunya makshufan lahu bi'ainil yaqin, kana fid dunya la jara man kana, lamma kana dzalika makshufan lahu bi'ainil yaqin, kana fid dunya ka'abir sabil, sesungguhnya akhirnya Rasulullah di dunia itu seperti apa? Seperti orang yang lewat, benar-benar, karena ini hal yang tadi disebutkan itu benar-benar nyata di depan mata Rasul. Lam yadha' labinah ala labina, beliau tidak sibuk dengan bangunan-bangunan, walaupun beliau bangun, bukan berarti beliau tidak bangun sama sekali. Kalau enggak gimana dong, istri-istrinya pakai rumah apa? Pakai rumah kayu gitu, ya tetap kayu juga bangunan. Ya, Rasulullah buat sesuatu tapi tidak menyibukkan diri dengan bangunan, gitu maksudnya. Wa ila Rasulullah bana al-masjid, walaupun bangunannya sederhana tapi kan ada bangunannya. Membangun hujurat, rumah-rumah kecil beliau untuk istri-istrinya, tinggal rumah tinggalnya, tapi dengan sesederhana mungkin, sebiasa mungkin. La ilaha illallah. Ya, walam yukhallif dinaran wala dirham, beliau tidak meninggalkan uang. La ilaha illallah. Taib, kamil. Naam, iya. Qala sallallahu alaihi wasallam, lau kuntu muttakhidan qalila, jikalau aku memiliki seorang kekasih, la takhadtu Abu Bakrin khalila, sungguh aku akan mengambil Abu Bakrin sebagai kekasih.
Walakin akan tetapi sahibukum sahabat kalian Khalilur Rahman kekasihnya Allah. Maksudnya sahibukum ay Nabi. Akan tetapi teman kalian maksudnya saya ini. Sahibukum ay sahibukum huwa Rasul SAW. Khalilur Rahman. Kalau seandainya Anda mau mengambil seseorang, menjadikan seseorang sebagai kekasih, saya akan jadikan Abu Bakar sebagai kasih. Khalil. Lebih daripada, ada yang mengatakan fauqal habib. Tapi ada yang mengatakan kalimat habib itu lebih. Kekasih dengan kalimat habib lebih daripada khalil. Ada yang mengatakan begitu. Alhasil bahwa Rasulullah SAW adalah Khalilur Rahman. Aywa. Fabayyana kemudian beliau menjelaskan anna khillatur rahman anna khullatur rahmani bahwasanya kekasih-kasihnya Allah takhallalat telah masuk batina qalbihi batin hatinya wa anna hubbahu dan bahwasanya kecintaannya tamakkana telah kokoh min hubbati qalbihi daripada batin hatinya. Min habbati qalbih. Iya. Maksudnya inti batin. Paham? Falam yatruk fihi maka dia tidak akan meninggalkan di dalam hati muttasi'an tempat yang luas. Muttasi'an tempat yang luas. Celah. Muttasi'an celah. Celah maksudnya tempat ya. Falam yatruk fihi maka dia tidak akan meninggalkan di dalam hati muttasi'an celah li khalilin untuk kekasih wala habibin dan juga kekasih. Jadi Rasul SAW sangat cinta hanya kepada Allah. Gak ada lagi tempat buat makhluk yang lain di hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Rasulullah cinta kepada mereka. Nabi ketika ditanya man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah, ahabbun nasi ilaika Aisyah. Wa min rijal abuha. Berarti kan dicinta, tapi ahabban nas gitu. Tapi kalau kekasih secara mutlak gak ada kecuali Allah. Baik. Waqad qala azza wa jalla li ummatihi dan Allah telah mengatakan kepada umatnya Nabi, "Qul in kuntum katakanlah jikalau kalian tuhibbun Allah mencintai Allah, fattabi'uni maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu maka Allah akan mencintai kalian. Fa innama maka hanya saja umatnya Nabi manittaba'ahu adalah orang yang mengikutinya. Wa mattaba'ahu dan tidaklah mengikutinya illa kecuali man a'rada orang yang berpaling anid dunya daripada dunia wa aqbala 'alal akhirah dan menghadap kepada akhirat. Fa innahu maka sungguhnya dia mada'a tidaklah mengajak illa kecuali ilallah kepada Allah Ta'ala wal yaumil akhir dan hari akhir wa ma sarafa dan tidaklah dia berpaling illa kecuali anid dunya daripada dunia wal huzudi dan keuntungan al-ajilah yang segera. Fabiqadri maka dengan kadar ma'aratta yang kau berpaling anid dunya daripada dunia wa aqbalta dan kau menghadap alal akhirat atas akhirat faqad salakta maka sungguh kau telah berjalan sabilahu di jalannya Nabi alladzi yang mana salakahu yang beliau berjalan wa biqadri dan dengan kadar ma salakta yang kau berjalan sabilahu di jalannya Nabi faqad ittaba'tahu maka sungguh kau telah mengikutinya. Wa biqadri mattaba'tahu dan dengan kadar engkau mengikutinya faqad sirta maka engkau telah menjadi min ummatihi daripada umatnya. Wa biqadri dan dengan kadar ma aqbalta engkau menghadap ala dunia atas dunia adalta maka engkau berpaling an sabilihi daripada jalannya Nabi. Wa ragibta dan engkau enggak mau an mutaba'atihi daripada mengikutinya. Wal tahaqta dan kau tergolong billadzina termasuk orang-orang qala Allah Ta'ala fihim yang Allah mengatakan kepada mereka fa amma adapun man tagha orang yang melampaui batas wa asaral hayatad dunya dan mendahulukan kehidupan dunia fa innal jahimah hiyal ma'wa maka sungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat kembali. Naam. La ilaha illallah. Nabi a'rada 'anid dunya. Rasulullah SAW tidak berpaling terhadap dunia dan menghadap kepada akhirat, jadikan tujuan beliau akhirat. Dan kita tahu semua kita diperintahkan untuk mutaba'atin Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ikutilah aku. Kata beliau, hakikat umatnya Nabi siapa? Yang mengikuti Nabi. Ya, dan siapa orang yang berpaling terhadap dunia berarti dia mengikuti Nabi. Sebanyak apa dia berpaling terhadap dunia dan condong kepada akhirat berarti dia mutaba'ah li Nabi lebih kuat. Dan ketika dia condongnya kepada dunia dan lupa akan akhirat berarti dia tidak mengikuti Nabi. Karena kalimat mengikuti ini luas maknanya. Ya, makna umum, secara umum mengikuti Rasulullah artinya ya masuk Islam.
ikut Rasul. Tapi secara khusus mengikuti sifat-sifatnya beliau. Wa beliau aqbala 'alal akhirah wa a'rada 'anid dunya. Ya, kalau engkau mengikuti maka engkau mengikuti jalannya. Biqadri masalah, tergantung banyaknya engkau mengikuti jalannya Nabi, artinya berpaling terhadap dunia dan lebih menghadap kepada akhirat, berarti ente ikut Rasulullah SAW. Kalau tidak berarti engkau malah jauh, malah bisa-bisa masuk dalam golongan fa amma man tagha. Adapun orang yang keluar batas, wa athara al-hayatad dunya, dan dia mendahulukan kehidupan dunia. Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya Allah, maka neraka jahim adalah tempatnya. Mendahulukan kehidupan dunia. Athar al-hayatad dunia. Ay hadza nasiya al-akhirah kullu. Taib falau kharajta, jikalau engkau keluar, min mumkinil gururi, daripada tempat tipuan, wa ansafta, dan kau menginsafkan nafsaka, dirimu, ya rajul, seorang. Wa kulluna dzalika rajul, dan setiap kita itu adalah rajul. La alimta, sungguh engkau akan mengetahui, annaka, bahwasanya engkau, min hini tusbih, dari ketika engkau berpagi hari, ila hini tumsi, sampai engkau bersore hari, la tas'a, engkau tidak akan berusaha, illa tidak melakukan, la tas'a, engkau tidak akan melakukan, illa tidak melakukan. Dia sedang mengatakan sesuatu yang ente perbuat dan tercela itu perbuatan. La tas'a, engkau tidak melakukan, illa kecuali fil huzuzil ajilah, pada keuntungan yang segera. Wala tataharraku, dan kau tidak bergerak, wala taskunu, dan tinggal, illa kecuali li ajilid dunya, karena sebab dunia. Summa, kemudian tatma'u, kau merasa cukup, fi antakuna godan, kau menjadi besok hari, berharap maksudnya. Summa tatma', kemudian engkau berharap, min ummatihi, daripada umatnya, wa atba'ihi, dan pengikutnya. Ma'ab'anda zannaka, alangkah jauhnya sangkaanmu, wa ma'abrada tam'aka, alangkah berlebihannya keserakahanmu. Afanaj'alu al-muslimina kal mujrimin, apakah patut kami melakukan orang-orang muslim menjadikan Afanaj'alul muslimina kal mujrimin, apakah patut kami menjadikan orang-orang muslim seperti mana orang yang berdosa. Malakum, mengapa kalian, kaifa, bagaimana, malakum kaifa tahkum, kenapa kalian ini, malakum, mengapa kalian berbuat demikian, ya, kaifa tahkumun, kalian mengambil keputusan, bagaimana kalian mengambil keputusan, maksudnya salah mengambil keputusan. Kata beliau ini begini, falau kharajta min mumkinil ghurur wa ansafta nafsak ya rajul, kalau seandainya ente mau jujur sama dirimu sendiri, ansafta nafsak maksudnya engkau jujur pada dirimu sendiri, dan andaikan kita semua itulah orang tersebut, siapa? La alimta, maka pasti engkau akan mengetahui secara pasti, annaka min hin tusbih, bahwa hakikat kita nih, ini kita jujur nih sama diri kita, dari pagi kita berpagi hari sampai kita bermalam hari, kerjaan kita cuman tujuan kita untuk hudud dunia. Pasti kita tujuannya cuman keinginannya kehidupan dunia. Wala tataharrak, dan engkau tidak bergerak. Wala taskun illa li'ajli dunia, engkau enggak mau gerak, enggak mau diam, kecuali karena ada sesuatu keinginan untuk duniamu, bukan untuk akhirat. Kalau ente mau jujur sama dirimu, kata beliau begitu. Tsumma tatma, kemudian kalau ente udah kayak gitu keadaannya, engkau punya harapan, mengharap, oh nanti anak bakal jadi umatnya Nabi. Kata beliau, enggak mungkin, jauh. Artinya engkau ini sepertinya membuat suatu harapan, tetapi perbuatanmu bertolak belakang dengan harapanmu. Kau ngarep menjadi umatnya Nabi, tapi hakikatnya perbuatanmu dari pagi sampai malam tujuannya cuma dunia doang. Had dunia, had nafs, hanya keinginan diri sendiri pribadi, bukan keinginan akhirat. Apakah seperti itu? Kata beliau, maka orang yang kayak begini nih, mengaku-ngaku pengen jadi umatnya Nabi, kayaknya jauh, kata beliau. Makanya ma ab'ada dhannak, maka betapa jauhnya perkiraanmu. Wa ma abrada tama'ak, begitu betapa lemahnya harapan atau keinginanmu. Jadi bukan begitu caranya berpikir, katanya. Kalau engkau pengen benar-benar jadi umatnya Nabi, harusnya dari pagi sampai malam pikiranmu, keinginanmu hanya akhirat. Itu baru benar-benar umatnya Nabi. Kalau enggak, masih jauh. Ini beliau lagi ngancem, lagi memberikan suatu teguran gitu, keras.
kepada orang yang udah anak kan umatnya Nabi, tenang aja, anak dapatnya syafaat, anak dekat. Kata Imam Ghazali, kalau ente mau jujur-jujuran, ente kategori sebagai umatnya Nabi aja sangat jauh masih. Itu maksudnya beliau begitu. Ya, lalu beliau mengatakan, "Afana ja'al muslimin akal mujrimin?" Apakah kami, maksudnya Allah, apakah kami akan menjadikan orang muslim seperti orang mujrim? Yang enggak mungkin maksudnya. Tidak mungkin kami jadikan sama. Ma'alakum kaifa tahkumun? Kenapa kalian ini? Bagaimana cara kalian berpikir? Bagaimana cara kalian mengambil keputusan? La ilaha illallah. Taib. Wal narji, maka hendaklah kita kembali ila ma kunna fihi, kepada yang kita di dalamnya, wa bisadadihi, dan di hadapannya. Faqad ibtanda ananul kalami, dan telah panjang tali pembicaraan, ila ghairi maqsadihi, kepada selain tujuannya. Ila ghairi maqsidihi, kepada selain tujuannya. Wal nazkuril ana, dan hendaknya kita menyebutkan sekarang, minal manamati, daripada mimpi-mimpi, al-kashifati, yang terbuka, li ahwalil mauta, untuk keadaan orang-orang yang mati, ma ya'zumul intifa'u bihi, yang besar manfaatnya dengannya. Id, karena dhahabatin nubuwatu, telah selesai kenabian, wa baqiyatil mubasysyiratu, dan masih tersisa kabar-kabar gembira, wa laisa dzalika, dan tidaklah hal itu illal manamat, kecuali mimpi-mimpi. Jadi ujung-ujungnya cuma mau menyampaikan itu doang beliau. Aslinya ini omongan fasal semua ini dengan sekian panjangnya halaman. Pembahasan utamanya apa? Bahwa saya akan memberitahukan mimpi-mimpi yang terjadi setelah orang itu meninggal. Kejadian-kejadian setelah meninggalnya seseorang melalui mimpi. Udah, itu doang. Cuman sebelum masuk bab itu, beliau membahas tentang mimpi, bahwa itu adalah bisa terjadi, baqiyatil mubasysyirat, ini adalah tanda-tanda yang Allah berikan. Oh, panjangan omongan. Kata beliau, ini kepanjangan omongan, sudah lewat dari batasnya. Ayo kita kembali lagi pada tujuan pokoknya, utamanya. Beliau akan membahas tentang apa saja kabar-kabar yang terjadi, yang sampai kepada kita setelah wafatnya seseorang. Ya, ada yang mimpinya ketemu Nabi SAW, ya, dan ada yang lain-lainnya. Nanti beliau akan sebutkan mimpi-mimpi tersebut, semuanya ada riwayat-riwayatnya. Bahkan Imam Imam Al-Baihaqi kalau tidak salah mengumpulkan suatu riwayat tentang mimpi. Masitul ayat kitab. Satu kitab khusus ngomongin tentang mimpi. Maksudnya mimpi-mimpi orang. Fulan mimpi dengan sanad. Haddatsana fulan an fulan an fulan qala annahu ra'a fil manami kadza kadza. Ra'a fil manami kadza wa kadza. Al-Manamat li Ibn Abi Dunya. Kitab namanya apa? Al-Manamat li Ibn Abi Dunya. Tuh, beliau karang kitab nama Ibn Abi Dunya minal muhaddithin. Ya, mengarang kitab sekitar 200 safhah hampir, atau 180 safhat takriban. Dengan sanadnya haddatsana fulan an fulan an fulan fulan qala ra'a kadza kadza fil manam, ra'a kadza. Manamat. Sampai dibuat suatu kitab. Ya, Al-Manamat li Ibn Abi Dunya. Al-Hafidh Ibn Abi Dunya. Naam. Karena itu sebagai isyarat, sebagai penanda, ya. Hakadha. Wallahu a'lam.